Bismillah, habis kemarin unbox Infinix Smart 20, ternyata Infinix masih belum habis ya rilis produk di 2026 ini. Di awal kayaknya paling rajin nih, bahkan sudah ada tablet barunya yaitu King Phoenix, Infinix Xpad 30e ya. Ini kalau ada E-nya harusnya lebih ekonomis mungkin ya, maksud dari E ini. Tapi karena memang harga semikonduktor lagi naik, ini sekarang harganya 2,3 jutaan. Pakai Helio G80 dengan RAM 4 GB dan storage 128 GB. Lainnya kita akan bahas juga di video ini, termasuk softwarenya pakai apa, dan apa yang dimaksud dengan exclusive and free edu resources ini ya. Kemasannya seperti ini, menonjolkan Infinix AI dan dapat bundling smartphone. Karena memang ini tablet 4G ya, ada koneksi selulernya. Tablet-tablet Infinix kayaknya nggak ada yang WiFi only deh belakangan ini ya, mantap. Kemudian sudah dapat sertifikasi dari TÜV Rheinland untuk low blue light, walaupun software solution, bukan hardware. Dan dapat protective case-nya, ada stand-nya. Ini kayaknya bagus deh ya. Saya pernah pakai tablet lain yang stand-nya mirip-mirip kayak gini. Enak banget dipakainya. Lalu ada multi-device collaboration, nanti kita lihat juga maksudnya apa. Layarnya sendiri 11 inci, Full HD+, kemudian juga dapat 120.000 lebih premium free resource, textbook online, course, and exercise. Nanti kita lihat ya, apa ya. Helio 80, layarnya betul, Full HD+, Android 15, ada 1 nano SIM card, plus slot micro SD juga. Kamera depannya 5 megapiksel, belakang 8 megapiksel, dengan baterai 7200 mAh dan charging 10 watt ya. Ada GPS, Wi-Fi, dan Bluetooth juga. Oke. Ini warna deep blue ya yang kita unbox ya. Ternyata sudah dipasangkan langsung casing warna birunya dengan aksen orange segar ya. Buat standnya ini warnanya asik banget. Tapi saya belum buka plastiknya, belakangan aja. Karena saya mau lihat dulu kelengkapannya. Dapat SIM ejector diplastikin kayak gini yang kotak. Kemudian perdana smartphone. Lalu ada buku petunjuk pengguna. Modelnya adalah X1102B. Sudah di TS Sound dan di sini ada service center listnya serta form garansinya paling belakang ya. Sip. Lalu dapat charger juga 10 watt dan terakhir kabel data atau kabel charging Type A to Type C dengan aksen orange pucat kayak gitu juga sama. Standar lah ya. Sekarang kita langsung lihat tabletnya. 11 inci. Kemarin tuh saya sempat bukan bermasalah sih. Tablet saya dipinjam buat anak saya nunggu kakaknya pulang sekolah, di sekolah gitu ya. Pas bukan saya yang jemput, mau olahraga, nggak ada tablet buat nonton. Jadi ini kayaknya cocok nih. Kalau nggak ini yang dipinjemin ke anak, karena ini kan sudah ada SIM card-nya, bisa seluler ya. Jadi tinggal pasangin kartu, nggak usah tethering kayak tablet saya yang Wi-Fi only. Sorry. Ini penampakannya kece abis. Kece parah si casingnya. Ya Allah, benar-benar lucu sih. Warna deep blue-nya kita akan lihat. Casingnya sendiri berbahan silikon sepertinya. Tapi agak kaku ya hitungannya, walaupun soft case. Dan ada stand-nya kayak gini. Ini mantap, bisa dibikin vertikal dan horizontal ya. Mantap lah ini, casingnya bagus. Keren loh, Infinix bisa punya casing warnanya bagus banget dan build-nya juga solid ya, serta ada stand-nya langsung. Ini berguna banget loh, dibanding flip case kalau menurut saya, karena flip case udah mulai terasa membosankan, mendingan kayak gini udah ada stand-nya. Dan kita bisa pilih mau horizontal atau vertikal ya berdirinya. Nah, ini dia warna deep blue-nya, biru keabuan, biru navy ya, agak keabuan. Dengan kamera belakang 8 megapiksel, ada sebuah LED flash di situ. Di sisi atas ada mikrofon dan juga volume rockernya. Di sisi kiri ada tombol power. Nah, ini dia tombol power dan speaker grillnya. Speakernya 2 sepertinya ya. Betul. Stereo tapi tidak 4, tidak kuat. Kalau USB Type-C portnya agak sedikit mepet ke bawah, tapi nggak terlalu mepet, nggak semepet jack audionya yang mepet banget ke bawah ya. Lalu di sisi bawah hanya ada SIM tray-nya. Jadi mikrofonnya cuma satu sepertinya. 1 nano SIM card slot plus 1 slot khusus micro SD. Jadi IMEI-nya cuma satu, dia cuma bisa pakai satu kartu saja, tidak dual SIM.
Tapi udah lumayan banget di level harga 2 jutaan, udah dapat yang varian 4G ya. Sudah terpasang anti gores bawaan juga. Mungkin kurang oleofobik karena saya baru pegang sedikit aja, udah agak kotor-kotor ini. Bukan dengan kamera itu kelihatan bekas jari, bekas minyak ya. Sebentar saya setup dulu ya. A few moments later. Segera kita masuk ke home screen-nya, based on Android 15. Tadi pas setup sih nggak ada setup face unlock, cuma saya lihat di lapak seller atau nggak di GSM Arena dibilang punya face unlock ya. Dan ini sudah ada Google Kids Space-nya, serta ada Infinix EduDesk tuh aplikasinya. Classroom, Playbooks, YouTube Kids, udah siap dipakai buat anak ya. Makanya casing-nya juga kelihatan playful banget ya, cheerful. Ini buat anak enak banget, kelihatan warnanya fresh gitu ya. Dan ini kayak pembatas buku bentuknya, keren. Yes. Teman-teman bisa lihat juga bezel layarnya segini standar lah ya buat tablet. Tidak terlalu tipis, tapi juga nggak lebay-lebay banget. Yang penting kan nggak gampang kesentuh pinggiran layarnya gara-gara kita naruh jari atau megangnya kayak gini. Kemudian saya akan cek dulu untuk menu dan about phone-nya. Nih kalau penampakan control center seperti ini, kayak Android stock ya, dibandingkan XOS, lebih mirip Android stock. Oh iya, ada ini nggak? Ada desktop mode nggak? Bentar, saya coba carikan dulu. Tidak ada ya. Di toggles ini tidak ada desktop mode. Mau di swipe dari kiri maupun dari kanan, sama, karena layarnya kan lebar, jadi cukup buat control center sama notification window. Kemudian kita akan lihat di about tabletnya, Infinix Expert 30e, betul. Penampakan dari layout menu juga mirip Android stock sih. Jadi MT8786 itu Helio G80, RAM-nya 4 plus udah menyala memfusion 2 GB, kamera belakang 8 MP, kamera depan 5 MP, baterainya 7200 mAh, displaynya Full HD, betul. Full HD plusnya ke tinggi ya. Jadi ini 16:10 sepertinya. Dengan Android 15, security update-nya udah lumayan, 1 Januari 2026. Ada game mode, improve game experience. Oke, ada X Arena ya. Jadi kamu bisa masukin game-game nanti ke X Arena. Ada Volax juga, voice asistennya Infinix. Kemudian untuk AI, apa saja? Biasanya ada satu menu terpisah khusus buat AI. Sepertinya tidak ada. Dan ada multi-device connection, ini buat instant transfer ya. Apakah bisa buat remote smartphone? Sepertinya tidak ada. Saya lupa namanya apa fiturnya. Tapi di sini tidak ada. Kemudian juga tidak ada NFC yang jelas ya di tablet ini. Kita coba lihat sedikit untuk display. Storage-nya terpakai 15%, free 109 GB. Baterainya yang 7200 mAh ini bisa dimunculkan persentasenya juga kalau kamu mau, dan display brightness-nya tidak ada auto brightness sepertinya. Jadi kamu harus setup sendiri brightness-nya, dan ada parallel windows. Oh, bisa split screen. Coba kita pindah ke dark theme ya, biar lebih enak dilihatnya. Lalu saya akan coba buka beberapa aplikasi sebelum melakukan split screen. Nih kalau mau split bisa pilih dari situ, lalu pilih satu aplikasi lagi yang mau berbarengan dibuka. Rasionya 1:1, kalau enggak 2:1 kayaknya ya. Untuk split screen ini nggak terlalu bebas, tapi kalau kamu mau bebas banget, nih misalkan ini message bisa pakai freeform, ini kayak floating window kayak gitu ya. Kemudian aplikasi bawaannya ini kerasa lebih banyak karena memang diperuntukkan kayaknya buat anak ya. Ada Learning Center, Hi Tutor, itu dari Infinix kalau Hi Tutor. Learning Center juga sama dari Infinix, EduDesk. Ada Taman Etalase Apps juga, kalau Classroom kan dari Google. Ada WPS Office juga, X Arena buat gaming. Oke, kita buka dulu EduDesk. Apa isinya? So far tidak mengkhawatirkan, masih aman-aman saja ya. Ternyata performa Helio G80 dari tadi coba-coba aplikasi, ngetik-ngetik juga. Mungkin nanti kalau udah buka yang berat-berat rada beda ya. Oh yes, ini ada video-video edukasi yang bisa kita tonton.
Ada kelas 1 matematika, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 7, kelas 6 kok nggak ada? Konten menunggu adan ya, menunggu bedug ya. Kalau yang Pix-nya ini bisa pilih aplikasi sama games. Kita coba Learning Center-nya by Infinix ini. Ada ini ya, beberapa fitur di sini. Ada Skill and Art, Song and Cartoon, Story. Story ini bisa pilih bahasa juga, yang Indonesia doang. Oh, Nusa. Video ya, ujung-ujungnya ya. Saya pikir lebih ke buku beranimasi gitu. Kita yang gerakin sendiri halamannya. Kalau ini lebih ke itu dong. Lebih ke nonton video aja. Kayak Halloween ini kan mungkin nggak cocok juga buat kita kan. Oke, ini kayak ini aja sih, kurasi ke konten-konten edukasi yang berupa video ternyata ya. Dokumentarinya juga video sama. Lalu skill and art ini adalah, sama video juga. Oke, ini high school plus. Ini cara-cara ngerjain soal. Mantap. Kalau dapat semua itu gratis kan enak sih. Kalau nggak ada berbayar ke depannya. Lalu terakhir yang mau saya coba adalah High Tutor. High Tutor ini, your magical learning adventure is about to start. Oke. Barusan navigasinya agak sedikit tersendat pas bagian tutorial ini. Ini makan waktu sih kalau buat dijelasin, cuma kayaknya ada course alias pelajaran-pelajaran, misalkan kayak buat kelas 1 menghitung sampai angka 20, itu ada di situ ya. Jadi dia udah punya kurikulumnya. Mudah-mudahan tidak bertabrakan dengan kurikulum yang dipakai teman-teman atau anaknya di sekolah ya, si High Tutor ini. Tapi kalau mau explore lebih dalam ini butuh waktu sih, karena tutorialnya aja tadi panjang kayak gitu. Kemudian kita akan cek sedikit buat kameranya sambil saya mau rekam ya. Bentar, kita coba ambil foto Optimus Prime dulu. Bisa zoom 2 kali juga, tapi ya zoom digital. Kemudian untuk kamera depan, yes, kayak gini. Ada mode portrait juga. Dan ada mode beauty juga. Ya mungkin kalau buat tablet sih biasanya lebih ke pakai kamera depan ya. Makanya saya lebih senang kadang kalau nemu tablet yang kamera depannya sama atau malah lebih besar resolusinya dibandingkan kamera belakangnya. Lalu kalau buat video dia bisa rekam 2K 30 fps. Oke. Kayak gini saya akan gerak-gerakan objeknya. Taruhlah Anda lagi ngelakuin unboxing buat dokumentasi paket ya, karena sekarang tuh kepake banget. Dokumentasi paket itu sering jadi lifesaver kalau misalkan pesanannya bermasalah. Oke. Ini kalau direkam bergerak dengan kamera belakang, walaupun kayaknya sih buat tablet ngapain ya dipakai ngerekam video bergerak kayak gini. Lalu kamera depan juga bisa rekam hingga 2K 30 fps. Karena ini saya pegang doang di atas meja, jadi cukup lah ya 2K, nggak usah direkam sambil gerak-gerak. Atau mau tetap direkam gerak-gerak di Full HD 30 fps, boleh. Ingat resolusi kamera depannya kan 5 megapiksel doang. Audionya gimana? Udah cukup banget nggak? Untuk mikrofonnya posisinya ada di atas. Satu saja. Kebetulan lagi hening, ini habis sahur, jadi harusnya suaranya bagus ya. Oke, yang 2K tadi lebih cropping memang. Dibandingkan yang Full HD ini, saya gerak-gerak dikit aja ya. Kalau buat kamera depan, kayaknya nggak akan dipakai ini deh, ngevlog deh, tablet kayak gini ya. Tapi mungkin buat mereka yang device-nya memang terbatas cuma satu, siapa tahu mau dipakai bikin konten, kira-kira kayak gini hasil rekamannya di kondisi yang cukup terang, seperti di tempat saya unboxing ini. Gimana suaranya? Ya, kira-kira seperti itu hasil kameranya. Jadi kamera depannya untungnya ada posisinya di tengah ya. Kalau lagi posisi landscape seperti ini, dia ada di atas tengah dan nggak di pojok. Bagus. So far untuk harga 2,3 jutaan, yang paling mengesankan adalah
casingnya buat saya. Kemudian ini ada konten buat edukasinya, buat anak juga, jadi sangat cocok buat dipakai anak ya. Jadi sepertinya iya, ini aja yang buat sesekali dipinjamkan ke anak. Nanti saya setup dulu kid space-nya biar ada parental control sama juga limitasi screen time-nya per hari berapa. Jangan lupa juga ya teman-teman yang berencana memfasilitasi gadget ke anaknya yang masih underage tentu dan masih butuh supervisi, setup parental control pakai Google Family Link kalau nggak Kid Space. Jadi kamu bisa set aplikasi apa saja yang bisa dia install dan bisa dipantau lokasinya juga ya, serta dia nginstal apa saja, termasuk Google Search-nya bisa dibatasi biar lebih aman, termasuk YouTube-nya juga lebih aman dan bisa dibatasi penggunaan atau konsumsi video-video vertikalnya ya, biar nggak brain rot. Sip, gitu aja dulu untuk unboxingnya. Ini dia Infinix Expert 30e yang bisa kamu dapatkan di harga 2,3 jutaan. Dapat softcase yang punya stand kece banget kayak gini. Warnanya saya suka banget. Ini parah kece banget warnanya. Ya, mungkin teman-teman ngerasa spek performanya agak turun, tapi ya memang lagi pada naik harga semikonduktor ya, RAM, storage, dan lain-lain. So, kalau teman-teman tertarik, cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan. Kalau enggak, link di deskripsi video ini. Demikian videonya, hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.